Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video presentasi kali ini, kami dari kelompok 2, kelas 5A PG PAUD UNY akan mempresentasikan mengenai salah satu pendekatan PAUD, yaitu Bank Street. Kelompok kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Atifah Ul Karomah, Astuti Ratna Dewati, Hani Alpi Entiena, Lulu Dwi Meliani Rabihah, Harum Khotimah, serta saya sendiri Anissa Kusumaningtyas. Pada video presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai sejarah pendekatan Bank Street, prinsip umum dalam pendekatan Bank Street, unsur utama dalam pendekatan Bank Street, kurikulum serta kegiatan pada pendekatan Bank Street, penilaian yang digunakan dalam pendekatan Bank Street, peran guru, serta kelebihan dan kelemahan pendekatan Bank Street. Saya, Atifah Ul Karomah, akan menjelaskan tentang sejarah Bank Street. Bank Street ini dikembangkan oleh Lucius Parague-Misell, Caroline Pett, dan Harry Jensen pada tahun 1878 sampai dengan 1967. Yang berawal dari Nursery School. Nursery School ini merupakan bagian dari Biro Eksperimen Pendidikan. Biro Eksperimen Pendidikan merupakan satu perusahaan pendidikan mandiri yang dirancang untuk memberi cara baru dan peraturan sosial baru. Biro Eksperimen Pendidikan ini didirikan pada tahun 1916 oleh Lucius Parague-Misell yang kemudian menjadi Bank Street College of Education, atau sekolah yang dirancang sebagai arena belajar anak-anak serta untuk merencanakan praktik pengajaran yang membantu pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Bank Street ini dipengaruhi oleh kajian John Dewey yang meyakini bahwa kekuatan pendidikan itu untuk mempengaruhi dan meningkatkan masyarakat. Bank Street ini mengembangkan anak secara keseluruhan atau the whole child. Anak didorong untuk belajar dengan cara mereka sendiri. Selanjutnya, saya Lulu Dwi Meliani akan menjelaskan tentang pendekatan Bank Street. Pendekatan Bank Street berfokus pada tema-tema besar yang menarik untuk anak, yaitu tentang penjelajahan dari segi bagaimana, apa, dan mengapa, hal-hal terkait fisik dan sosial, serta pertanyaan-pertanyaan yang sering ditemui anak di lingkungan. Pendekatan ini berfokus pada anak, bukan berfokus pada guru, orang tua, maupun kurikulum yang ada, sehingga anak dibebaskan untuk berinteraksi secara menyeluruh. Interaksi ini biasanya disebut dengan pendekatan interaksi perkembangan, di mana guru menyediakan media yang konkret untuk anak melakukan percobaan, mengeksplorasi, menjelajah, dan mengulang atau merefleksikan pengalaman yang telah mereka dapatkan. Pendekatan kurikulum Bank Street ini dilakukan dengan penekanan sentralisasi studi sosial terpadu yang meminta anak untuk terlibat langsung secara sosial maupun fisik, dan biasanya dilakukan di lingkungan luar sekolah seperti rekreasi, wisata, maupun outbound. Hasil output dari pendekatan Bank Street ini adalah hasil dari interaksi sosial anak dan fisik, serta terutama terdapat pada pengembangan kompetensi, individualisme, dan sosialisasi. Selanjutnya, saya Astuti Ratna akan menyampaikan prinsip pendekatan Bank Street. Yang pertama, perkembangan dan pertumbuhan anak berawal dari yang simpel ke kompleks, dari yang sederhana menuju yang lebih rumit. Yang kedua, sifat individual terjadi secara kontinu. Yang ketiga, peningkatan perkembangan memerlukan waktu yang lama, dan pada waktu itu anak dapat menemukan hal-hal yang baru yang dapat dipelajari. Yang keempat, anak mempunyai motivasi dalam dirinya untuk secara aktif terlibat dengan lingkungannya. Yang kelima, percaya diri anak terbentuk dari pengalamannya dengan orang lain dalam berinteraksi. Yang keenam, pertumbuhan dan pendewasaan melibatkan konflik antar individu ataupun orang lain. Jadi, prinsip pendekatan Bank Street itu mendorong anak untuk dapat bertanggung jawab dengan dirinya sendiri.
diri, keluarga, dan masyarakat, serta mengembangkan potensi dan motivasi untuk meningkatkan kemampuannya, dan mengembangkan rasa kepedulian lingkungan, komunikasi sosial, serta mendorong kreativitas anak. Yang selanjutnya adalah pendekatan Bankstreet itu memiliki unsur-unsur, yaitu yang pertama, menekankan pada bermain. Yang kedua, anak aktif dalam mengkonstruksi pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan benda-benda dan lingkungannya. Yang ketiga, mempertimbangkan anak secara keseluruhan. Yang keempat, melibatkan orang tua dan membangun komunikasi dengan orang tua. Serta yang kelima, peranan guru sebagai pengamat dan fasilitator pembelajaran. Jadi, model pendekatan Bankstreet itu model pendekatan yang berpusat pada anak. Selanjutnya, saya Hani Alfi, saya akan melanjutkan presentasi mengenai isi kurikulum Bankstreet. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada anak, di mana anak terlibat langsung dan aktif di dalam pembelajaran, karena di dalam Bankstreet sendiri pengalaman anak sangatlah penting. Yang kedua yaitu fokus pada tema-tema besar yang menarik anak. Maksudnya di sini pembelajaran dilaksanakan atas dasar apa yang paling menarik, sehingga harapannya anak dapat menggali dengan pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa, apa, dan bagaimana. Yang ketiga yaitu lingkungan atau masyarakat merupakan tempat belajar anak. Maksudnya dari masyarakat atau lingkungan anak dapat belajar banyak hal. Contohnya yaitu tentang sosial, tentang interaksi, hingga akademik pembelajaran. Selain itu juga lingkungan atau masyarakat membawa anak belajar tentang aktivitas kelompok seperti outbound, diskusi, memasak, bermain musik, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu seni dan ilmu, sentra pengalaman dan aktivitas. Di sini seni dan sains tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran anak. Sebab dari sains dan seni anak dapat menggali tentang ilmu-ilmu atau pengetahuan baru di dunia sekitarnya. Selanjutnya kita akan beralih ke kegiatan pendekatan Bankstreet. Yang pertama yaitu bermain merupakan jantung pendekatan interaksi. Dari bermain, anak dapat belajar seperti menyelidiki, mengadakan percobaan, serta merefleksikan atau mengulang pengalaman mereka, sehingga diharapkan aspek perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu bebas memilih permainan yang diinginkan. Di sini guru sudah menyediakan berbagai jenis permainan, sehingga anak dapat memilih permainan apa yang akan dilakukan dengan sesuai dengan kemampuannya dan tahap perkembangannya. Yang ketiga yaitu bermain material buka tutup, di mana material ini berupa seperti balok, air, kayu, tanah liat, material seni. Di sini anak dapat menggunakan material ini dan juga dapat dikreasikan dengan imajinasi anak, tanpa paksaan dari orang tua, guru, atau orang lain. Saya, Anissa Kusumaningtyas, akan menjelaskan mengenai penilaian dalam pendekatan Bankstreet. Penilaian didasarkan pada pemahaman anak tentang bagaimana anak yang sedang tumbuh memahami dunianya, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk mewakili pemahaman tersebut. Penilaian menggunakan pengamatan reflektif dan pencatatan perilaku anak setiap waktu. Hal ini bertujuan agar penilaian dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pengamatan reflektif dan pencatatan perilaku anak akan menghasilkan sebuah data analisis yang terdiri dari kegiatan harian kelas, interaksi anak, hasil karya anak, seperti membaca, bermain, dan memecahkan soal matematika. Data analisis selain digunakan sebagai penilaian, juga digunakan sebagai bahan perbaikan serta masukan antara guru dan orang tua, karena data analisis mencakup dan menggambarkan seluruh pertumbuhan dan perkembangan anak. Saya Harum Khotimah melanjutkan slide yang sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah peran guru dalam pendekatan Bankstreet. Yang pertama, guru sebagai pengamat dan fasilitator pembelajaran dengan melibatkan orang tua dan membangun komunikasi dengan orang tua. Di sini guru sebagai fasilitator karena anak
itu belajar sesuai dengan hal yang disukainya. Kemudian anak bebas memilih permainan yang diinginkan, sehingga dalam sehari itu anak tidak belajar hal yang sama. Jadi guru harus memfasilitasi, guru harus menyediakan barang-barang, menyediakan media sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak pada hari itu. Kemudian mereka melibatkan orang tua untuk membangun komunikasi sehingga mereka tahu apa yang dilakukan anak di sekolah, apa yang sudah dicapai perkembangannya, sehingga orang tua ketika di rumah dapat menstimulasi juga sesuai dengan perkembangan yang sudah dicapai. Kemudian yang kedua adalah guru memiliki peranan yang cukup penting dalam memahami perkembangan anak. Pemahaman yang menyeluruh terhadap potensi dasar anak, mencakup pengetahuan, kemudian tentang potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Guru memahami perkembangan anak dari satu anak ke anak yang lain karena mereka memiliki cara belajar yang berbeda, memiliki kegiatan pembelajaran yang berbeda dalam kesehariannya, sehingga guru harus mengetahui potensi dasar yang dimiliki oleh anak. Kemudian yang ketiga, guru harus banyak mengetahui tentang isi studi sosial. Di sini bukan untuk memberikan informasi pada anak-anak, melainkan sebagai pedoman dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna. Jadi, guru harus mengetahui banyak hal tentang kegiatan sehari-hari, tentang pembelajaran yang sedang dilakukan, sehingga ketika anak mengajukan pertanyaan, guru dapat memberikan informasi sesuai dengan hal yang mereka tanyakan. Kemudian sehingga anak itu tidak terputus imajinasinya. Kemudian yang terakhir adalah guru menciptakan lingkungan belajar fisik dan psikis. Guru sebagai fasilitator itu menyiapkan lingkungan belajar, menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan. Kemudian dengan adanya guru itu diharapkan tidak mengancam kenyamanan belajar anak, sehingga anak bisa belajar dengan nyaman, dengan senang, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang kelebihan dan kelemahan dari pendekatan Bankstreet. Yang pertama tentang kelebihan itu pendekatan pembelajaran melalui hal-hal yang disukai anak. Jadi belajar itu tentang hal yang disukai anak. Mereka ingin belajar kegiatan apa hari itu, mereka akan belajar itu. Satu anak dengan anak yang lain memiliki kegiatan yang berbeda. Kemudian yang kedua, anak bebas memilih permainan yang diinginkan. Untuk belajar dalam keseharian itu anak belajar melalui permainan yang berbeda dari satu anak dengan anak yang lain, dengan hal yang diinginkannya, sehingga anak bisa nyaman, bisa terstimulasi dengan optimal sesuai dengan capaiannya. Dan yang terakhir, kemudian anak didorong belajar dengan cara mereka. Anak itu memiliki cara belajar masing-masing. Dari satu anak dengan anak yang lain itu memiliki metode yang berbeda, sehingga mereka itu didorong belajar dengan cara mereka, dengan harapan itu anak dapat berkembang, anak dapat nyaman, dapat tenang, dan dapat senang ketika dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu belajar sebagai cara pembelajaran yang terbaik. Di sini itu bermain sambil belajar, sehingga tidak selalu menggunakan LKA seperti yang lainnya. Dengan metode bermain pun anak dapat sambil belajar, anak dapat pengetahuan yang baru, dapat mengetahui ilmu yang baru, dapat berkembang, dan dapat berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Kemudian untuk selanjutnya adalah kelemahan. Yang pertama, guru dituntut untuk menguasai topik dan mendapatkan pelatihan. Guru dituntut menguasai topik karena anak belajar itu dengan kegiatan yang berbeda-beda. Jadi pertanyaan anak dapat tidak terduga, sehingga guru diharapkan dapat terus menjawab, dapat memberikan jawaban tentang hal yang ingin diketahui oleh anak.
Kemudian yang selanjutnya perlu adanya perhatian terhadap rasio guru dan anak. Di sini jumlah guru dan anak itu memang harus diperhatikan karena dari cara belajar mereka yang berbeda. Kemudian kegiatan yang mereka pilih dalam keseharian itu juga berbeda. Jadi untuk pendampingan anak itu perlu jumlah yang pas sehingga guru dapat mengawasi dengan baik. Kemudian yang terakhir itu dengan pendekatan Bank Street ini memerlukan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan yang memadai dengan dari jumlah pembelajaran saja yang banyak, dengan bermain itu kegiatannya banyak, kemudian tempatnya pun juga harus banyak, media pembelajarannya juga harus banyak sehingga anak dapat berkreasi, dapat berimajinasi dengan sarana yang ada. Demikian video presentasi dari kelompok kami, semoga bisa menambah pemahaman teman-teman mengenai pendekatan Bank Street. Apabila banyak kekurangan, kami memohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.